Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Purnawanto, NIM 19024051001. Dan kelas agribisnis 5B. Di sini saya akan menjawab daripada pertanyaan yang telah diberikan untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia atau MSDM, yang mana diampu oleh dosen Dr. Marlina Bakri MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, jadi kita langsung kepada soal yang pertama. Yang nomor 1 itu, apakah yang dimaksud dengan kompensasi atau remunerasi bagi sumber daya manusia di perusahaan, dan mengapa pemberiannya harus secara adil? Ya, jadi langsung saya jawab saja. Jadi kompensasi itu sangat penting bagi karyawan itu sendiri sebagai individu, karena besarnya kompensasi merupakan pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri. Kemudian sebaliknya, besarnya kompensasi dapat mempengaruhi daripada prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Apabila kompensasi diberikan secara tepat dan benar, para karyawan akan memperoleh kepuasan kerja dan termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Apabila kompensasi itu diberikan tidak memadai atau kurang tepat, prestasi, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan akan menurun. Asas adil, besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan kerja, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan, dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerja sama yang baik. Disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan akan lebih baik. Asas layak dan wajar kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif, ya. Jadi penetapannya itu, besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Manajer personalia diharuskan selalu memantau dan menyesuaikan kompensasi dengan eksternal konsistensi yang sedang berlaku. Hal ini penting, biar apa? Atau supaya semangat kerja dan karyawan yang qualified tidak berhenti atau tidak terhenti karena tuntutan serikat buruh dikurangi dan lain-lain. Baiklah, sekarang kita menuju ke nomor 2, yaitu apakah tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja atau performance appraisal di dalam perusahaan. Ya, jadi jawabannya, penilaian kinerja menurut Werther dan Davis 1996 halaman 342 mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi dan pengawal yang dinilai, yaitu 1. Performance improvement. Ya, apakah itu? Yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Kedua, yaitu compensation adjustment, membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Kemudian ketiga, placement decision, yaitu menentukan promosi, transfer, dan demotion. Keempat, training and development needs, itu mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Kemudian kelima, career planning and development, yaitu memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat
dicapai. Yang keenam, staffing process deficiency mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. Kemudian yang ketujuh ada informational inaccuracies and job design errors, membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi, job analysis, job design, dan job informasi manajemen sumber daya manusia. Kemudian ke-8, equal employment opportunity. Apakah itu? Yaitu menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. Ke-9, external challenge, atau kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan, pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. Kemudian biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu departemen sumber daya manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai. Yang ke-10 yaitu feedback, memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Ya, itulah nomor 2. Baik, sekarang nomor 3, yaitu pengembangan karir adalah salah satu program SDM, sumber daya manusia jangka panjang yang telah disiapkan oleh perusahaan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Jawaban langsung saja, yaitu pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan bisnis. Nah, organisasi itu tujuan bisnis organisasi. Pengembangan karir merupakan tanggung jawab suatu organisasi yang menyiapkan karyawan ya dengan kualifikasi dan pengalaman tentunya, agar pada waktu dibutuhkan organisasi sudah memiliki karyawan dengan kualifikasi tertentu. Nah, pengembangan karir membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan individu, yaitu ya. Seorang karyawan yang sukses dengan prestasi kerja sangat baik kemudian menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi. Nah, kelihatan kan di sekitar kita juga banyak contohnya. Hal ini berarti tujuan perusahaan dan tujuan individu tercapai. Ya, itulah tadi nomor 3. Baik, sekarang nomor 4, yaitu jelaskan faktor-faktor yang akan mengaruhi atau mempengaruhi penilaian kinerja bagi karyawan. Langsung saja ya, langsung. Indikator kinerja karyawan, indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu. Ada 6 indikator ya, yaitu menurut Robbins 2006 halaman 260. Yaitu 1, kualitas ya. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Yang kedua yaitu kuantitas. Nah, apa sih kuantitas itu? Yaitu merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus, aktivitas yang diselesaikan. Nah, kemudian yang ketiga ketepatan waktu, ya, yaitu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Yang keempat itu efektivitas. Nah, yaitu merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi ya, atau tenaga, uang, teknologi, bahan baku. Ya, itulah yang dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Nah, kemudian yang kelima, kemandirian. Ya, kemandirian ini merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya seperti atau komitmen kerja ya, yaitu merupakan suatu tingkat di mana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor ya, itu yang nomor 4. Kita sekarang menuju ke nomor 5 yaitu
alat untuk memotivasi ada dua, yakni material motivation dan immaterial motivation. Ya, berikan penjelasan Anda. Langsung jawab saja. Yang pertama itu adalah material insentif, adalah dorongan yang bersifat keuangan yang bukan saja merupakan upah atau gaji yang wajar, ya, tetapi juga jaminan yang dapat dinilai dengan uang. Material insentif merupakan faktor yang sangat menganalisis pengaruhi seseorang untuk bekerja sehingga meningkatkan produktivitas kerjanya. Dan non material insentif yaitu segala jenis insentif yang tidak dapat dinilai dengan uang. Ya, itu. Nah, sekarang nomor 6 yaitu apa yang dimaksud dengan PHK. Sebutkan beberapa jenis PHK yang ada dalam perusahaan. Ya, jadi saja. Ya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 25, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Nah, menurut Mangku Prawira, pemutusan hubungan kerja atau PHK itu ada dua jenis, ya, yaitu pemutusan hubungan kerja sementara dan pemutusan hubungan kerja permanen. Nah, kalau pemutusan hubungan kerja sementara itu sementara, ya, tidak bekerja, dan pemberhentiannya bersifat sementara tidak bekerja yang dimaksud gitu. Dan terkadang para karyawan juga butuh untuk meninggalkan pekerjaan mereka, ya, secara sementara ini. Ya, bisa dikatakan bosan kan, ya. Kemudian alasannya bermacam-macam, dapat berupa kesehatan, keluarga, atau yang tren bagi mahasiswa itu melanjutkan pendidikan. Nah, keadaan ini disebut juga dengan cuti pendek atau cuti panjang lah, ya. Namun karyawan tersebut masih memiliki ikatan dengan perusahaan dan memiliki aturan masing-masing. Nah, kemudian pemberhentian sementara memiliki alasan internal perusahaan tentunya, ya, yaitu karena alasan ekonomi dan bisnis, pemutusan hubungan kerja secara permanen. Ada 3 jenis, yaitu atrisi, terminasi, dan kematian. Nah, apa sih atrisi itu? Atrisi atau pemberhentian tetap seseorang dari perusahaan secara tetap karena alasan pengunduran diri, pensiun, atau meninggal. Terminasi adalah istilah luas yang mencakup perpisahan secara permanen karyawan dari perusahaan karena alasan tertentu. Biasanya istilah ini mengandung arti orang yang dipecat dari perusahaan karena faktor kedisiplinan atau indisipliner, ya, kita sering dengar. Nah, kemudian yang kematian dalam pengertian pada karyawan usia muda berarti kehilangan besar bagi perusahaan, ya, karena terkait dengan investasi yang dikeluarkan dalam bentuk penarikan tenaga kerja, seleksi, orientasi, dan pelatihan. Ya, sekarang nomor 7. Pertanyaan, apabila pekerja tidak masuk selama 5 hari berturut-turut menurut Undang-Undang Nomor 13 2003 dianggap mengundurkan diri atau bisa dilakukan PHK. Nah, jelaskan langkah dan prosedurnya. Jadi jawab langsung, ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UUK yang baru berlaku, pekerja atau buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih secara berturut-turut dapat diputus hubungan kerjanya, dan pemutusan hubungan kerjanya itu, ya, dianggap sebagai suatu pengunduran diri. Namun pengusaha baru dapat memutuskannya setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan setelah dipanggil 2 kali. Nah, secara patut dan tertulis. Dan pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis yang dilengkapi, ya, dengan bukti yang sah berdasarkan pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap pemutusan hubungan tersebut, maka pekerja atau buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sebagai berikut. Berdasarkan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan: 1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Nah, kemudian kedua, biaya
atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. Nah, kemudian yang ketiga, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15%. 15 dari per 100 ya. Yang dimaksud sini dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat, ya mungkin pintar atau kreatif lah ya. Kemudian yang keempat, hal-hal lain yang termasuk pisah yang besarnya dan pelaksanaannya ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ya, itu. Ya, sekarang kita menuju ke nomor 8. Jelaskan beberapa pengertian atau istilah berikut. Ini ya, yaitu ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan B perjanjian kerja bersama, C serikat pekerja atau SP atau serikat buruh SB ya. Kemudian langsung saya jawab. Yang A dulu, badan penyelenggara jawab ya. Yang bagian A dulu, yaitu badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan atau BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden ya, dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia tentunya ya, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Dan bagian B, badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden, ya, ini bertanggung jawab kepada presiden, dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian. Dan yang terakhir adalah tentunya ya jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia, termasuk orang asing juga yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Dan C, PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Tentunya dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memenuhi syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dan D, serikat buruh atau SB ya, atau SP serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari atau oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Nomor 8 ya. Sekarang kita menuju ke nomor 8. Jelaskan beberapa pengertian atau istilah berikut. Ini ya, yaitu ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan B perjanjian kerja bersama, C serikat pekerja atau SP atau serikat buruh SB ya. Kemudian langsung saya jawab. Yang A dulu, badan penyelenggara jawab ya. Yang bagian A dulu, yaitu badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan atau BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden ya, dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia tentunya ya, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Dan bagian B, badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden, ya, ini bertanggung jawab kepada presiden, dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian. Dan yang terakhir adalah tentunya ya jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia, termasuk orang asing juga yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Dan C, PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Tentunya dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memenuhi syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dan D, serikat buruh
atau SB ya, atau SP serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari atau oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Nomor 8 ya. Ya, baik, sekarang kita menuju ke nomor 9 ya. Apa yang saudara ketahui dengan perselisihan hubungan industrial atau PHI, dan sebutkan beberapa materi perselisihan hubungan kerja atau industri yang biasa terjadi serta bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Jawab ya. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat ya, yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja ya, atau serikat buruh juga, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, apabila terjadi perselisihan hubungan industrial ya, maka ada dua cara untuk menyelesaikan penyelesaian hubungan industrial tersebut. Apa sih? Nah, yaitu dengan perundingan bipartit dan perundingan tripartit. Jika ternyata penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, maka tahap yang dipakai untuk menyelesaikannya perselisihan tersebut adalah penyelesaian melalui tripartit, yaitu secara mediasi. Upaya penyelesaian ini atau upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui cara mediasi bersifat wajib ya. Kenapa? Apabila cara penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase tidak disepakati oleh para pihak atau beberapa pihak, penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan, kabupaten atau kota. Ya, tentunya berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-Undang PHI, diatur bahwa dalam selambat-lambatnya 7 hari kerja ya setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator ya harus sudah mengadakan penelitian tentang apa sih, tentang duduknya perkara ya, jadi dudukan bersama, dan segera mengadakan sidang mediasi. Nah, kita sekarang menuju kepada nomor terakhir atau nomor 10. Anda telah ditugaskan membuat dan mempresentasikan makalah yang berhubungan dengan materi manajemen sumber daya manusia. Ya, kemudian suruh jelaskan, sebutkan dan menjelaskan materi makalah yang Anda buat secara berkelompok. Dan yang B, jelaskan apa saja manfaat yang dapat Anda peroleh. Oke, jadi saya jawab ya berdasarkan kemarin. Ya, kebetulan juga saya bagian PPT kemarin. Jadi A, sebutkan dan jelaskan materi makalah perusahaan agribisnis ya. Jadi perusahaan agribisnis adalah bisnis yang berbasis usaha di bidang pertanian dan bidang lainnya ya, tentunya yang mendukung baik di sektor hulu dan hilir. Nah, ini merupakan cara pandang dalam segi ekonomi melalui pengolahan budidaya, penyediaan bahan baku pasca panen, dan proses pengolahan hingga ke tahap pemasaran. Nah, sekarang kita ke bagian B ya. Di bagian A, manfaat apa yang diperoleh ya, yaitu antara lain 1. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan ya, tentunya ya. Tentunya kebutuhan apa ya, tentunya kebutuhan daripada perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Apa sih artinya ya? Artinya itu ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Nah, untuk
Keempat, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Kemudian yang terakhir 5, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Dan yang keenam, menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Ya istilahnya ya, diajak ngopi-ngopi lah, nah, macam itu. Baik, jadi itulah keseluruhan daripada tugas UAS yang diberikan dari dosen pengampu saya, yaitu Dr. Marlina Bakri MPD, yang mana untuk memenuhi tugas UAS MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia. Ya, baiklah, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.